Oke, sekarang kita akan membahas tentang makna yang terkandung dalam syahadat. Oke, syahadat dalam bahasa Arab punya lebih dari satu makna, tergantung konteks dari kalimatnya. Nah, beberapa makna yang dapat kita temukan dalam kamus bahasa Arab itu beberapa di antaranya adalah ini kan syahadati, bisa syahida yang artinya melihat, hadir atau mengetahui, bisa syahida lahibi yaitu artinya ikrar, menyatakan, mengakui, bisa syahidabi itu berjanji, bersumpah, atau syahidallahu, syahidallahu, Allah mengetahui. Nah, janji dan sumpah hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar mengetahui dan yakin dengan apa yang ia nyatakan. Ya, jadi sumpah yang dan janji yang sungguh-sungguh itu bisa kalau diucapkan oleh orang yang yakin apa yang ia nyatakan. Maka janji dan sumpah itu akan dipertahankan dan diperjuangkan, ikrarnya itu akan dipertahankan dan diperjuangkan secara sungguh-sungguh. Nah, maka sebuah kalimat atau pernyataan yang merupakan buah dari iman kita dalam bentuk syahadatain yang benar adalah persaksian iman yang didasarkan atas ma'rifah, ilmu, pengetahuan, dan itu berdasarkan dalil, bukti, dan argumentasi. Oke, seperti itu. Kemudian, nah, dapat dikatakan bahwa setelah melalui proses pencerahan dengan mungkin kita memperhatikan dan mengamati tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta, dan kita juga melihat betapa luar biasanya mukjizat ayat-ayat suci di dalam Al-Quran, maka kita akan mampu mengambil kesimpulan bahwa Allah itu ada, Allah itu nyata dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Nah, karena kita sudah tahu bahwa Allah dan kita sudah yakin bahwa Allah itu ada, maka kita menyatakan kekaguman, pengagungan, ikrar, dan sumpah. Kita setelah melihat betapa luar biasanya ciptaan Allah, betapa luar biasanya mukjizat Allah di dalam Al-Quran ini, maka kita berikrar, kita terdorong untuk bersumpah dan terdorong untuk berkomitmen, yaitu mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Kita menolak Tuhan lain apapun dalam bentuk dan wujudnya apapun, melainkan hanya Allah saja yang kita akui sebagai ilah, sebagai Tuhan. Kita tidak bermain-main saat mengucapkan persaksian kita, ikrar kita, sumpah kita, perjanjian kita dengan syahadat itu. Kita mengucapkan dengan penuh kesadaran, bahkan sedia untuk menjalani dengan segala risiko. Dan itulah yang disebut dengan iman. Dengan iman. Oke. Setelah kita diulang berarti setelah kita melihat kekuasaan Allah, melihat mukjizat Allah, melihat luar biasanya alam semesta dan bukti-bukti penciptaan dari Allah, maka kita terdorong untuk berikrar, bersumpah, berjanji dan bahwa asyhadu alla ilaha illallah, tiada ilah lagi selain Allah yang maha kuasa. Kemudian terbentuklah keyakinan di dalam hati kita, iman di dalam hati kita, yang mana iman itu tercitrakan dalam bentuk ucapan, dalam bentuk keyakinan dan pembenaran, dan juga perbuatan. Jadi, dan sebagaimana hadis menyebutkan bahwa iman itu merupakan keyakinan dalam hati yang diucapkan secara lisan dan diamalkan dengan anggota tubuh. Iman harus terdiri dari ketiga hal ini. Kalau pembenaran dengan hati saja, tapi tidak dengan kata-kata, maka ini disebut kekafiran. Orang-orang kafir pada waktu itu
mengetahui kebesaran Allah, bahkan mereka sangat memahaminya, tapi mereka enggan menyatakan, mengaku hatinya bahwa isi hatinya adalah mereka sebenarnya tahu kebesaran Allah. Nah, karena itulah mereka disebut kafir. Orang yang menutupi keyakinan hatinya dengan pengingkaran melalui ucapan dan perbuatan. Dan juga keimanan tidak benar kalau hanya dari ucapan dan amal nyata, tapi di hatinya ternyata kosong. Karena ketaatan yang lahiriah yang tidak sama dengan hati, yang hati berkata apa, ucapan dan perbuatan bertindak apa berbeda, maka itu disebut sebagai kemunafikan. Keimanan yang terdiri dari tiga ini, yang terus kita jaga, kita yakini, kita ucapkan, kita lakukan dalam bentuk perbuatan, maka itu semua akan dapat menjamin konsistensi, al-istiqomah. Apapun yang terjadi tidak akan menggoyahkan, bahkan ketika harus menghadapi cobaan yang terberat sekalipun, tetap istiqomah dengan keyakinan, dengan syahadat yang sudah diucapkan, diikrarkan, disumpahkan, dan dijadikan perjanjian kita dengan Allah. Maka menjadi konsisten, seperti kata Abu Umar Sufyan bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku sesuatu dalam Islam yang dengan itu aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang lain." Rasulullah SAW menjawab dalam hadis riwayat Muslim, "Katakan, aku telah beriman, kemudian istiqomahlah." Konsisten. Konsistensi dalam iman dan ketaatan adalah anugerah dari Allah yang sangat mahal harganya, karena ia akan memunculkan asy-syaja'ah, keberanian, al-itmi'nah, yaitu ketenangan, dan optimisme. Ya, jadi keimanan, kandung syahadat yang menimbulkan keyakinan, syahadat yang kita ikrarkan dan kita bentuk sumpah kita, bentuk perjanjian kita, menimbulkan keyakinan. Dalam bentuk ucapan, pembenaran, dan perbuatan, dan kita jaga ini semua akan membuat kita istiqomah, dan keistiqomahan ini akan berbuah keberanian, sikap kita yang berani, ketenangan, optimisme, sehingga seseorang kita bebas dari rasa takut, kita bebas dari resah, kita bebas dari cemas dalam menjalani kehidupan. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka kandungan dari kalimat syahadat, kita ulang lagi, adalah bentuk ikrar kita, bentuk sumpah kita, bentuk perjanjian kita bahwa tiada ilah selain Allah, bahwa Muhammad Rasulullah, dan itu menimbulkan keyakinan di dalam hati kita yang terlihat dalam ucapan, dalam keyakinan dan dibenarkan pembenaran dalam perbuatan yang itu kita lakukan secara konsisten, sehingga berbuah keberanian untuk menghadapi kehidupan, ketenangan dalam menghadapi kehidupan, dan optimisme dalam menghadapi masa depan. Dan ini semua akan menghasilkan kebahagiaan. Dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wadkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang membuat terperdaya. Demikian pembahasan tentang madlulus syahadah, kandungan dari kalimat syahadat.